Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalkan nama aku Monica Darmayani, biasa dipanggil Kak Moni. Aku alumni Mandua Tangerang, angkatan 2017, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya, selamat datang untuk teman-teman semua yang telah terima di Mandua Kota Tangerang. Semoga ini adalah langkah awal teman-teman semua untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita, baik secara akademik maupun non-akademik. Di sini, kakak diamanahkan untuk menyampaikan sebuah materi ataupun sharing mengenai organisasi. Apa itu organisasi? Oke, langsung aja. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini yaitu mengenai organisasi. Adapun beberapa yang akan kita bahas, poin-poinnya. Yang pertama, mengenai pengertian organisasi. Yang kedua, fungsi organisasi. Yang ketiga, tujuan dan manfaat organisasi. Dan yang terakhir, struktur organisasi. Nah, apa itu organisasi? Pengertian organisasi. Pengertian organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Perlu pula diketahui bahwa di dalam organisasi dapat ditemukan berbagai ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud ini yaitu ilmu yang tidak bisa didapatkan di tempat umum, seperti di ruang kelas. Nanti banyak ilmu yang dapat misalkan kita mengikuti organisasi. Nah, organisasi di sekolah itu ada apa aja sih? Biasanya itu ada OSIS ataupun ekstrakurikuler. Nah, di Mandua Tangerang kan banyak tuh ekstrakurikulernya. Nanti bisa teman-teman cari tahu ada apa aja ekskul yang ada di Mandua Tangerang. Oke. Fungsi yang didapatkan dalam berorganisasi, yang pertama memberikan arahan. Organisasi bisa mengajarkan seseorang mengenai apa yang baik dan yang buruk. Selain itu, mengenai arahan tersebut adalah dapat juga dilihat dari pembagian kerja yang diberikan untuk setiap anggota. Jadi ketika kita mengikuti organisasi itu kan banyak pilihan. Nah, biasanya kita itu secara nggak langsung kita tahu nih, mana sih yang baik dan yang buruknya dalam mengambil sebuah keputusan atau mengenai arahan. Yang kedua, meningkatkan skill atau kemampuan. Skill yang dimaksud adalah seperti untuk menjadi seorang pemimpin dan berbicara di depan umum. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman yang didapatkan dari organisasi tentu saja juga bisa didapatkan dari kegiatan lainnya. Misalkan di OSIS ya, itu kan dapat undangan dari luar. Nah, itu kan biasanya dibutuhkan pendelegasian. Nah, salah satu di antara anggota itu dapat pendelegasian untuk mengikuti event tersebut. Itu kan suatu pengalaman baru yang kita dapatkan untuk mengikuti suatu acara di luar lingkup sekolah. Yang keempat itu mampu artikulasi dan agregasi. Untuk fungsi yang satu ini bisa didapatkan jika bergabung dengan organisasi berbasis internasional, di mana hal dimaksud tersebut adalah forum diskusi dan negosiasi. Nah, contohnya ketika kan ada tuh yang namanya forum OSIS se-Indonesia atau nasional, itu kan itu bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi dan negosiasi. Ataupun internasionalnya itu adanya pertukaran pelajar. Yang kelima, yaitu norma dan rekrutmen. Fungsi organisasi selanjutnya adalah memberikan kontribusi yang memiliki arti penting untuk berbagai aktivitas yang bersifat normatif, di mana contoh dari hal tersebut seperti penetapan nilai-nilai tertentu. Selain itu, organisasi juga memiliki fungsi sebagai rekrutmen atau menarik setiap anggota untuk menjadi partisipan. Nah, kan yang namanya organisasi membutuhkan sebuah anggota kan. Nah, di sini ada yang namanya fungsi rekrutmen, di mana anggota tersebut itu akan menjadi partisipan. Kan itu kan berorganisasi kan kontinu, adanya regenerasi untuk melanjutkan kepengurusan selanjutnya. Nah, maka ini ada fungsi rekrutmen untuk menarik
manfaatnya. Nah, yang pertama ini ada mengembangkan diri. Sama aja kita menggali potensi yang ada pada diri kita. Entah nanti kita ikut organisasi atau eskul yang misalkan bisa mengembangkan diri kayak emang kita punya bakat kaligrafi. Nah, itu kan bisa kita kembangkan untuk mengikuti ekskul kaligrafi. Nah, terus juga ada menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin. Secara nggak langsung kita di organisasi itu kita berproses, yaitu bisa menimbulkan atau membangkitkan jiwa kepemimpinan kita secara nggak langsung. Selanjutnya memperluas pergaulan. Kalau misalkan kita mengikuti OSIS, itu kan biasanya berbagai macam dari kelas-kelas ya, misalnya dari kelas IPS, kelas IPA, kelas agama, itu kan kita sama aja memperluas pergaulan pertemanan kita. Jadi nggak cuma di dalam kelas aja, tapi di atas kelas kita bisa kenal sama teman-teman yang lain. Selanjutnya menambah relasi. Nah, relasi ini kan suatu hubungan, entah hubungan antara teman, antara guru, ataupun dari pihak luar. Misalkan kita mengadakan event, kita mengundang pemateri dari luar, itu kan kita bisa menunjukkan suatu hubungan relasi, ya kan? Terus juga kita mengadakan event membutuhkan sponsor, itu kan juga menambah relasi juga dari pihak luar. Selanjutnya meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Di organisasi pun kita juga secara tidak langsung belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, bisa public speaking dengan baik, di depan umum. Nah, nanti kita semua tuh secara nggak langsung kita nanti bakal dapat itu. Gitu. Terus selanjutnya menambah ilmu dan pengetahuan. Juga mampu memecahkan masalah. Ini penting banget mampu memecahkan masalah karena kita bakal menemukan berbagai macam orang dengan persepsinya atau dengan pendapatnya yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyatukan pendapat itu menjadi satu? Nah, itu kan kemampuan problem solving kita itu kan diasah di organisasi itu. Juga dengan adanya ini kita bisa mampu berpikir dengan secara kritis. Itu perlu. Terus juga selanjutnya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Ketika kita mengembangkan suatu amanah, entah itu jadi ketua ataupun semacam sekretaris bendahara maupun anggota lainnya, itu kan ada tugasnya, tugas pokok fungsinya masing-masing. Dimana kita di situ harus harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Selanjutnya manajemen waktu. Manajemen waktu di sini kan kita emang tugasnya siswa itu kan belajar ya. Ketika kita menjadi organisasi, berarti kan di situ ada suatu hal yang kita harus bisa membagi waktu kita antara belajar dan berorganisasi. Nanti di sini kita bisa berpikir, oh ini waktu dari jam sekian sampai sekian waktunya belajar. Terus punya tanggung jawab lagi, kita dari jam sekian sampai sekian kita melakukan organisasi. Jadi cara nggak langsung kita nanti bisa menata waktu kita sendiri. Next, struktur organisasi. Nah, struktur organisasi adalah komponen-komponen atau unit kerja dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dibuat agar tanggung jawab, kedudukan, dan uraian tugas lebih jelas. Nah, ini ada contohnya bagian OSIS, di mana di sini akan diikuti yang pertama yang paling tertinggi itu kepala sekolah, terus diikuti oleh wakil kesiswaan, pembina OSIS, terus juga ada ketua OSIS, wakilnya, wakil ketua OSIS, sekretaris dan wakilnya, bendahara dan wakilnya, dan juga sekbid, seksi bidang lainnya, sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Nah, ini gambaran bagian dari OSIS ya. Kalau organisasi lain bagaimana? Sama aja. Pasti ada ketua, sekre, dan bendaharanya. Sama aja, ini gambaran umumnya. Dari bagian-bagian tersebut kita mempunyai tugas pokoknya masing-masing kan. Jadi tinggal bagaimana kita bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas tersebut. Dari beberapa penjelasan sebelumnya,
Beberapa informasi mengenai organisasi yang dimulai dari pengertian, manfaat, dan juga fungsi yang akan didapatkan, sehingga hal tersebut bisa memberikan dampak positif untuk setiap anggota organisasi yang ada. Seperti bisa mengembangkan skill, mendapatkan pengalaman baru, memperluas pergaulan, dan lain sebagainya. Nah, budaya organisasi yang baik tercipta dari keluarga para anggota hingga menciptakan atmosfer yang baik dan berdampak pada pengembangan karakter bagi para anggota. Jadi itu teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk teman-teman semua yang ingin mengikuti organisasi entah nanti mengikuti eskul ataupun OSIS. Itu teman-teman semua jangan ragu karena di situ kesempatan teman-teman semua untuk menggali potensi yang ada pada diri teman-teman. Nah, ini ada beberapa referensi yang kakak ambil dari materi ini. Terus juga ada suatu quote mengenai organisasi. Itu, organisasi itu perihal beribadah. Jauh apa perjuanganmu dalam beribadah untuk al-fa'uhum linnas, maka berjuanglah sampai dirimu lupa telah berjuang. Nah, al-fa'uhum linnas itu kan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu teman-teman semua. Oke, terima kasih. Nah, kalau misalkan teman-teman semua ingin bertanya, bisa teman-teman menghubungi nomor yang tertera di bawah ini ataupun DM melalui Facebook ataupun Instagram. Jadi kita bisa sharing-sharing mengenai organisasi, maka terbuka secara lebar kalau misalkan teman-teman semua sharing. Intinya itu jangan takut untuk ikut organisasi, jangan takut untuk memulai karena ini kesempatan teman-teman semua untuk terus berkarya entah dalam akademik maupun non akademik gitu. Dan juga di masa pandemik ini jangan yang dijadikan teman-teman untuk karena di rumah aja jadi nggak ngapa-ngapain, justru dengan kita di rumah aja itu bisa juga ada kegiatan-kegiatan positif walaupun sekarang kebanyakan dialihkan secara daring atau online kan. Jadi tetap semangat semuanya. Mungkin itu aja penjelasan materi yang akan sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.